UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor, ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Risma Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU, sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM, yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lu kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. mana? Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya ke... udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti desa Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya itu membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika terus punya stempel. Kalau datanya, di itu ada tanda ETD-nya tangannya atau bisa tidak? jadi, tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. mengatakan katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Seharusnya Rismon. ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya. tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya
sekelas profesor yang katanya melihat skripsi, ya, namun saat ditanya skripsi, didatangin tidak, jawabannya muter-muter, sangat memalukan, ya. Nggak ada sejarahnya di Indonesia ijazah di setiap tingkatan menggunakan kacamata. Ya, semoga pembohong dan para pembela kebohongan sadar dan bertaubat, karena pembohong pada akhirnya pasti terbongkar, ya. Ini sudah menjadi hukum alam atau itu sudah diterapkan di Indonesia, ya. Nah, yang pinter itu si Luhut dan Pratikno sebagai sutradara. Si Mulyono plonga-plonga sangat mudah disetir dan dicekoki dengan kebijaksanaan yang memperkaya Luhut dan Pratikno. Nah, ingat, orang-orang ini licik dengan bengis, tunggu apalagi, sikat semuanya, ya. Prof Kunchoro, sudahlah jangan mati-matian bela Jokowi, atau katanya yang sebenarnya ijazah Jokowi palsu, ya. Sudahlah, penegak hukum sudah harus mulai menyidik oknum-oknum di UGM, KPU, kepolisian, oknum di Pramuka dan pihak yang terlibat langsung. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Rakyat menunggu kalian, ya. UGM atau rektornya yang bobrok, jelas rektornya doang yang doat duit, ya. Nah, yang harus ditangkap Jokowi, Prabowo, Luhut, ya, Ova Emilia, Pratikno, Arief Budiman, Gibran, dan lain sebagainya, ya. Tangkap semua pejabat UGM yang melindungi ijazah Jokowi palsu, tahan dan penjarakan untuk, ya. Apa pejabat pembohong, masa yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan? Negara model apa, ya, begini, termasuk pejabat polisi? Nah, awas UGM baik maupun kelambang menyerang pemerintahan untuk menutupi Mulyono UGM pengecut. Ya, secara kesat mata jelas bahwa foto yang tertempel di ijazah itu bukan Jokowi, ya. Kunci juga manusia juga butuh duit, ya. Akhirnya bukit dari puzzle yang berserakan bisa terus-terusan juga ini bisa ditambah membuktikan kesesatan termu, ya. Tetapi heran kenapa penegak hukum buta. Nah, kenapa presiden tidak mengeluarkan progresif berhentikan perkara ini agar Indonesia tidak ribet, ya. Jadi kebenaran akan terbuka dan akan selalu hadir. Profesor Kunchoro kelihatan menutupi ijazah Jokowi. Kalau ada dan asli ditunjukkan, ya, saja selesai dan tidak ada kegaduhan lagi di masyarakat. Nah, teman-teman, kenapa Prabowo takut sama Jokowi? Di manakah letaknya kekuasaan Prabowo seorang presiden RI? Seharusnya Prabowo yang bisa untuk menyelesaikannya masalah ijazah Jokowi. Ya, sudah 76 tahun usia belum pernah melihat foto ijazah yang pakai kacamata kecuali Jokowi. Nah, profesor kalau udah lihat uang udah jadi guru PAUD. Ya, rektor GM sudah dibutakan matanya. Foto itu sudah jelas, bahkan Jokowi mereka tahu karena sudah dibutakan, pura-pura tidak tahu saja. Nah, berarti dari ijazah yang didaftarkan ke KPU pusat aja dan jelas pengelanggaran memakai ijazah, ya. Profesor mengakui seharusnya ada tanda tangan pengesahan menurut penelitian RS, tak ada clear artinya skripsi, ya, tak sah. Nah, banyak bicara semua, tidak ada yang memaksakan Jokowi tunjukkan ijazah dan datang ke pengadilan. Nah, ayo siapa yang berani maksa Jokowi soal pihak hukum, kepolisian dan kejaksaan agung? Takut sama Jokowi, presiden juga nggak bisa jadi penengah masalah takut sama Jokowi. Nah, katakan yang itu hoax, katakan yang batil itu batil. Nah, Jokowi jadi pejabat dengan modal ijazah orang lain. Yang pro kita rakyat kecil, jika bisa ketukar dengan orang serumah aja bisa kena tilang, bro. Nah, pertanyaan rektornya jelas, ya, dan jawabannya singkat asli. Nah, rektor panjang lebar ngomongnya, yang penting katakan dulu asli atau palsu. Menjalankan Jokowi harus diadili dan hukuman seperti PM Malaysia, Thaksin, Ankara salah lalu melanggar hukum. Kasihan Pak Polkinya juga korban kebiadaban. Nah, di negeri Konoha yang laku itu justru yang palsu, misalnya gigi palsu, rambut palsu, uang palsu, ijazah palsu. Ya, saya capres
Cawapres tahun 2029 wajib pakai minimal S1 Akmil Akpol agar SDM berkualitas, ya, disertakan SD, SMP, SMA sederajat asli lulusan Indonesia, bukan surat keterangan yang asli ditahan di KPU selamat menjabat atau sertifikasi ijazah ada di tim independen, bukan hanya KPU. Nah, kalau lulusan S2, S3, formalitas bisa dari LN tidak ada, tidak mengapa. Ya, ini jangan dibiarkan. Ini bahaya, ya. Jokowi merusak pendidikan sampai UGM diacak-acak. Ya, ini sudah nggak benar, segera tangkap, sudah jelas ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, Jokowi pura-pura suci, ya, diam, masuk gorong-gorong, tapi hatinya kita tidak tahu di balik itu ada rasa dendam terhadap seseorang yang tak disukai. Ya, contohnya BTGN, ya. Dia sangat benci di situ. Ya, setelah tahu ini semua, apa tindakan pemerintah? Apa cukup tersenyum atau mengucap, ya? Nah, mestinya Presiden Prabowo copot Rektor UGM Prof. Ova saat ini, karena ini biak kerok. Jangan dibiarkan Prabowo kasus ini berlarut-larut, ya. Nah, memangnya yang itu fotonya Jokowi siapa-siapa, hanya orang-orang yang buta mata dan hatinya, ya, para politisi, pejabat negara, APH, dan para termul yang percaya pada dramanya Jokowi. Nah, terkhusus UGM, memang negara ini sudah benar-benar rusak dan hancur, ya, gara-gara Jokowi orang pinter jadi ikut-ikutan bodoh. Nah, salut buat Luhut, sedangkan bukan presiden sudah bisa dia buat untuk negara ini, apalagi jadi presiden. Cepat tangkap dan adili perusak jahat dan licik, jangan sampai rakyat marah-marah, ya. Se-Indonesia benar-benar jahat. Pokoknya demi uang semua yang salah disalahkan demi kebenaran. Nah, 10 tahun Indonesia ini dirusak pemimpin yang sangat jahat dan diteruskan oleh muridnya Gibran. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.